Halo, my name is Nadia Salma. Kali ini saya akan membahas simak ya video ini. Nah, saya jelasin ya. Jadi, passive voice dalam simple past tense ini sering digunakan saat pelaku tidak diketahui, tidak penting, atau sengaja disembunyikan. Nah, contohnya ada di berita, tulisan ilmiah, atau cerita sejarah. Akan tetapi, kebanyakan orang sulit memahami kalimat pasif ini karena mereka sering terbiasa dengan kalimat aktif. Nah, jadi penting untuk kita agar mempelajari passive voice ini lebih dalam. Yuk kita bahas. Nah, apa sih simple past tense itu? Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau dan selesainya juga di masa lampau. Nah, simple past tense ini juga merupakan salah satu kata kerja yang banyak digunakan di dalam bahasa Inggris. Nah, tense ini juga mirip dengan simple present tense, kan tetapi berbeda di waktunya saja. Nah, sekarang coba kita masuk ke rumusnya. Sebelum kita merubah kalimat aktif menjadi pasif, kita harus mengetahui dalam kalimat pasif itu, dalam simple past tense, to be-nya itu adalah was dan were. Nah, was ini digunakan untuk kalimat I, she, he, dan it. Nah, kalau were digunakan untuk kalimat we, you, dan they. Nah, contoh dari kalimat aktifnya misalnya, my mom made the cake for my birthday party, yang artinya ibuku membuat kue itu untuk pesta ulang tahunku. Nah, perbedaan dari kalimat aktif dan pasif, ketika kalimat aktif itu yang diawalinya adalah subjeknya dulu, objeknya di belakang. Kalau kalimat pasif, objeknya dulu, baru subjeknya yang di belakang. Akan tetapi, perlu kita ketahui, objek yang ada di kalimat pasif tersebut itu adalah subjek. Cuman, subjek di pasif itu objeknya di aktif. Kemudian contoh dari kalimat pasifnya, misalnya the cake was made by my mom for my birthday, yang artinya kue itu dibuat oleh ibuku untuk pesta ulang tahunku. Nah, di kalimat pasif ini setelah objek kita tambahkan to be. Kan objeknya the cake, maka to be-nya diantara was atau were. Karena objeknya the cake, maka to be-nya menggunakan was karena dia tidak jamak. Kemudian setelah to be kita menggunakan verb 3. Nah, verb 3 di sini sama menggunakan made, sama dengan kalimat yang aktifnya. Nah, sebelum di akhir ditambahkan subjek, di kalimat pasif ini ketambahan by. Jadi harus memakai by. Seperti di contohnya by my mom. Kemudian subjeknya for my birthday. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba ubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Contohnya kalimat positif. The cake was made by my mom for my birthday party, yang artinya kue itu dibuat oleh ibuku untuk pesta ulang tahunku. Kemudian di kalimat negatifnya kita cuma menambahkan not. Contohnya the cake was not made by my mom for my birthday party, yang artinya kue itu tidak dibuat oleh ibuku untuk pesta ulang tahunku. Kemudian kalimat interrogatifnya kita hanya menukar to be-nya dipindahkan ke depan. Contohnya was the cake made by my mom for my birthday party, yang artinya apakah kue itu dibuat oleh ibuku untuk pesta ulang tahunku. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Jika kalian masih bingung, saya akan memberikan contoh yang kedua. Simak lagi ya contoh yang keduanya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua.
kalimat aktifnya the students donated the books, yang artinya para siswa menyumbangkan buku-buku. Nah, bagaimana ketika kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif? Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi, ketika diubah ke kalimat pasif, maka yang di awalnya itu adalah objek, kemudian to be, kemudian verb 3, kemudian ditambah by, yang terakhir adalah subject. Nah, sebenarnya di dalam kalimat pasif itu kalimat yang pertamanya itu adalah subjek. Kenapa saya katakan objek? Karena subjek yang ada di dalam pasif itu adalah objeknya di aktif. Kemudian kita masuk ke dalam contoh positif, negatif, dan interrogatifnya. Contoh kalimat positifnya, the books were donated by the students, yang artinya buku-buku itu disumbangkan oleh para siswa. Kemudian contoh yang negatif, the books were not donated by the students, yang artinya buku-buku itu tidak disumbangkan oleh para siswa. Seperti biasa, ketika di kalimat negatif kita menambahkan not. Kemudian yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Contohnya, were the books donated by the students, yang artinya apakah buku-buku itu disumbangkan oleh para siswa. Nah, sama di kalimat interrogatif juga, yang didahului adalah to be-nya. Nah, itu adalah dua contoh dari kalimat passive voice of simple past tense. Nah, gimana? Sudah mengerti belum? Jadi inti dari pembahasan ini adalah passive voice of simple past tense adalah bentuk kalimat pasif yang digunakan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di masa lalu, dan subjek kalimatnya menjadi penerima aksi, bukan pelaku aksi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian semua mengerti ya apa yang sudah saya jelaskan. Saya Nadia Salma, pamit undur diri. Dadah.